Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama. Di sini saya akan menjelaskan modal apa saja selain modal uang untuk membangun kewirausahaan. Oke. Waktu kita mendengar kata wirausahawan, hal pertama yang sering terlintas dalam pikiran adalah seseorang memiliki usaha, membangun bisnis, dan tentunya memiliki modal uang. Namun banyak sekali faktor-faktor lain selain uang agar bisa wirausahaan tersebut terwujud. Uang mikirnya banyak cuman harus memiliki dana yang besar. Padahal tidak. Uang memang penting tapi bukan satu-satunya dan bukan yang paling menentukan. Faktanya tuh dari yang sudah berlalu-lalu banyak menunjukkan bahwa banyak wirausahaan sukses justru memulai usahanya dengan modal yang sangat terbatas secara finansial. Yang membedakan mereka dari orang lain yaitu mereka punya bentuk-bentuk lain selain uang itu, nah kayak skill gitu yang nilainya bisa jauh lebih besar daripada uang itu sendiri. Nah, apa bentuk-bentuknya itu dan cak mano masing-masing wirausahaan bisa mulainya. Nah, ini yang pertama tuh modal pengetahuan dan keterampilan. Jadi fondasi yang gitu tuh udah kejingoan tapi efeknya besar. Pengetahuan yo aset yang paling besar yang bisa dimiliki oleh siapapun yang pengen jadi pengusaha. Itu mencakup tentang pemahamannya terhadap produk yang ingin dijual, pasarnya, strategi pemasaran, keuangan, hingga hukum dan regulasi dalam bisnisnya. Aman kate pengetahuan yang cukup, seseorang tuh bisa terjebak dalam keputusan yang salah meskipun memiliki banyak uang dan dapat menyebabkan kebangkrutan pada perusahaannya sendiri. Keterampilan juga sangat penting, misalnya kamu harus buat produk, memberikan layanan, mengelola karyawan, menyusun strategi, atau bahkan menulis konten promosi. Apalagi pas era digital saat ini, di mana keterampilan kayak desain grafis, video editing, copywriting, dan manajemen media sosial tuh pacak jadi modal utama membangun usaha dari nol tanpa duit sekalipun. Misal nih ada wong yang jago buat kue, mereka tahu cak mana tren rasa terbaru dan tahu cak mana jualnya secara online tanpa harus membuka toko fisik. Dia bisa memasarkan produknya melalui Instagram, status WA, atau Facebook lah, dan bisa mengantar lewat layanan ojek online. Itu tuh bisa dilakukan tanpa modal yang besar asalkan ada keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya tuh modal sosial kayak hubungan dengan orang lain. Itu modal yang sering diremehkan padahal sangatlah ngaruh. Modal sosial tuh mencakup jaringan pertemanan, keluarga, komunitas, kolega, hingga kenalan profesional dalam dunia bisnis. Jaringannya ini bisa menjadi jembatan menuju peluang yang lebih luas. Misal nih, kawan menjadi mitra bisnis. Seorang kenalan bisa memberikan pinjaman tanpa bunga ke teman satu komunitas biar bisa membantu promosi tanpa dibayar. Tuh, seorang mantan dosen bisa memberikan akses ke investor yang yang lainnya ya. Nah, dengan kata lain, jaringan membuka akses ke sumber daya informasi dan bahkan pasar yang sedang tren-tren saat ini. Selanjutnya itu model intelektual dan kreativitas. Kreativitas sama ide-ide yang baru tuh modal yang bisa ngubah usaha kecil menjadi usaha yang sangat besar. Apalagi di era yang banyak saingan ini, di mana-mana bisa online, jadi pas ada kreatif aman menarik, yang lainnya bisa jadi di copy paste gitu. Artinya siapapun yang bisa menawarkan solusi yang berbeda, unik dan menarik akan menjadi keunggulan gitu. Kreativitas itu tidak harus mahal, seringkali keterbatasan itu bisa
bisa menimbulkan ide yang lebih inovatif. Misal nih, pas uang ndak kate toko fisik, dia bisa membuka toko virtual lewat TikTok atau membuat katalog produk di WA Business, atau ketika tidak mampu nyewa influencer, dia bisa membuat konten lucu dan menarik sendiri. Jika viral yo bisa menjangkau ribuan calon pelanggan. Yang selanjutnya itu modal waktu sama energi. Waktu juga punya apa namanya modal yang jika itu bisa dimiliki gala-gala uang. Punya setiap uang tuh punya waktu 24 jam sehari, jadi ya bisa lah harusnya menyisihkan waktunya untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi cak mana uang tuh guna ke waktu, itulah perbedaannya. Wirausahawan sukses itu menginvestasikan waktunya tuh untuk belajar, mencoba. Misal gagal ya dia mencoba lagi. Mereka tidak butuh harus sempurna, mereka tuh bergerak dulu. Pas waktu fase awal usaha, waktu dan tenaga jauh lebih dibutuhkan daripada uang, sebab semuanya harus dikerjakan sendiri. Misal produksi, pemasaran, layanan pelanggan, administrasi. Yo, ini emang melelahkan, tapi inilah tahap penting dalam membangun karakter wirausaha yang tangguh. Energi mental juga sangat penting, termasuk daya juang, ketekunan dan fokus. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena kehabisan uang, karena kehilangan arah mental yang tidak sanggup sanggup menjalaninya. Maka waktu dan energi atau mental bila digunakan dengan konsisten dan penuh semangat bisa menjadi bahan bakar utama untuk menyalakan mesin mesin penyemangat agar dengan mesin penyemangat agar usaha yang dibangun bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya itu modal mental dan psikologis. Ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tapi ini lebih ke rincinya, yang dimana mental itu kan wirausaha harus punya. Setiap wirausaha itu harus punya keberanian untuk memulai sesuatu yang belum tentu berhasil. Harus punya percaya diri meskipun banyak yang melakukan. Harus tahan terhadap kritik, kegagalan dan tekanan. Misal orang lain mengatakan kamu yakin usaha kamu bisa berhasil, atau ketika penjualan belum sesuai harapan, atau ketika harus bekerja sendirian dari pagi hingga malam. Yang membuat kita terus bertahan bukanlah uang, tapi keyakinan dalam diri atau mental seseorang itu. Mental seseorang pengusaha atau wirausahaan juga mencakup grow mindset, yaitu percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan dari akhir dari segalanya. Dengan pola pikir seperti ini, seseorang tidak akan berhenti saat gagal, justru ia akan mengevaluasi, memperbaiki, dan mencoba dengan cara yang lebih baik. Ya, sepertinya hanya itulah modal-modal lain selain uang yang sangat diperlukan untuk wirausahaan. Meskipun sebenarnya ada yang lain, saya cukup sampai di situ saya saja memberitahunya. Sekian, terima kasih.